Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok khutbah sholat Jumat kelas 11 B3 ingin menjelaskan tentang ketentuan, syarat, dan rukun khutbah sholat Jumat, serta kami akan memperagakan khutbah sholat Jumat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Panji Rangzuma sebagai khotib. Nama saya Riyadi Solihin yang akan menjelaskan ketentuan dan syarat khutbah Jumat. Nama saya Andika Prasnugraha yang akan membacakan rukun khutbah sholat Jumat. Selamat menyaksikan. Ketentuan, syarat, dan rukun khutbah Jumat. Ketentuan khutbah Jumat yang pertama yaitu khotib harus laki-laki, memiliki akal sehat, suci dari hadas dan najis, serta menutup aurat. Yang kedua, dilakukan di waktu zuhur di dalam wilayah pelaksanaan sholat Jumat atau masjid dan disampaikan dengan suara yang cukup keras agar didengar minimal 40 jamaah laki-laki. Yang ketiga yaitu harus dilakukan sambil berdiri bagi yang mampu dan duduk sebentar di antara dua khutbah. Yang terakhir, rukun-rukun khutbah harus berurutan dan tidak boleh ada jeda waktu yang lama antara khutbah kedua dan sholat Jumat. Syarat materi khutbah Jumat. Materi khutbah Jumat harus mudah dipahami oleh para jamaah. Syaratnya: 1. Materi khutbah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, materi khutbah bersifat persuasif atau mengajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, materi khutbah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang terakhir, tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, atau antar golongan. Rukun khutbah Jumat. Rukun pertama, khutbah pertama mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tahmid. Rukun kedua, khutbah pertama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rukun ketiga, khutbah pertama memberikan wasiat dan takwa. Rukun keempat, khutbah pertama membacakan salah satu ayat Al-Quran. Dan rukun kelima, khutbah kedua mendoakan kaum mukminin. حبك في كل مكان عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, unisi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah sholat Jumat yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, hingga sampailah kepada kita para umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khotib berwasiat kepada hadirin sekalian, termasuk kepada diri khotib sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah Jumat kali ini, khotib akan menyampaikan khutbah dengan tema pentingnya menjaga lisan dan larangan menyakiti hati orang lain. Dalam surat Al-Isra ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitona yang zahu hainahu. Inna syaitona kana li insani aduwwum mubin. Yang artinya, katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya untuk menjaga ucapan yang keluar dari lisannya. Hal ini untuk menjaga hubungan persaudaraan antara sesama manusia dan mencegah terjadinya perpecahan dan perselisihan di antara umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain untuk mencegah perselisihan dan menjaga tali silaturahmi, terdapat hikmah-hikmah yang dapat kita peroleh dari menjaga lisan. Di antaranya adalah yang pertama, dijauhkan dari kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa mereka yang tidak bisa menjaga lisannya akan binasa di akhirat kelak. Dikatakan juga wajah mereka akan tersungkur dalam neraka, sebagaimana sabdanya ketika berbincang dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Maukah aku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu?" Jawabnya, "Iya wahai Rasulullah." Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, "Jagalah ini." Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami dituntut disiksa karena apa yang kami katakan?" Maka beliau bersabda, "Celakalah engkau, adakah yang menjadikan orang menyempurkan mukanya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka?" Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang selanjutnya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga lisannya niscaya akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dalam sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menyangka akan sampai kepada apa yang ditentukan oleh Allah. Lalu Allah mencatat keriduan baginya pada hari dia berjumpa dengan Allah. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Malik dan Ahmad. Dan yang ketiga, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Menjaga lisan jadi fondasi suatu akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik itu maka akan membawa diri kaum muslimin dekat dengan Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah kalian yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat pada kali ini. Semoga kita termasuk ke dalam hamba Allah yang selalu menjaga lisan dan menghindari ucapan yang tidak berguna yang dapat menyakiti orang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.